Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Baik, kita akan mulai gitu ya untuk sesi perkuliahan kita pada sore hari ini gitu ya. Hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kita dari apa namanya mata kuliah sistem cerdas. Ya, ini saya coba untuk share screen terlebih dahulu ya. Ya, baik. Hari ini kita akan melanjutkan ya. Seperti biasa, nanti kita akan ada diskusi interaktif gitu ya dari mata kuliah sistem cerdas ini gitu ya. Untuk sesi hari ini gitu ya, kita akan membahas tentang deep learning ya, deep learning. Sebelumnya mungkin sebelum UTS kita sudah membahas ya metode machine learning pada umumnya yang kita sebut biasanya konvensional machine learning gitu ya. Oke, pada perkuliahan kita hari ini, gitu ya, kita akan membahas, gitu ya, LO1 ya dari mata kuliah kita, yaitu harapannya teman-teman nanti bisa menguasai atau menjelaskan ya teori-teori atau konsep yang berkaitan dengan metode AI, gitu ya. Dan di sini nanti metode AI yang dimaksud adalah metode deep learning, gitu ya. Nah, nanti setelah sesi ini harapannya teman-teman sudah bisa menjelaskan gitu ya definisi dari deep learning dan bisa membedakan dengan machine learning. Ya, terus nanti bisa membedakan juga dua metode yaitu machine learning dengan feature extraction dan apa namanya deep learning dengan automated feature extraction ya kira-kira seperti itu. Oke, nah sebelumnya dari teman-teman ada yang pernah mendengar istilah deep learning? Ada? Ada tidak? Tahu Pak, Ya, tahu gimana Pak. Mas? Mas Johan ya, Mas Johan. Pernah dengar di mana? Ya. Kalau kalau menurut saya tuh ini Pak, saya sering dengar kalau deep learning itu bagian dari artificial intelligence dan juga Mm-mm. machine learning. Oke, ya, terima kasih Mas Johan. Ya, benar sekali ya. Ya, jadi nanti kalau misalkan ditanya apa sih bedanya ya antara deep learning dan machine learning, jangan terkecoh jawabannya. Itu dua hal yang berbeda gitu ya. Nanti akan saya jelaskan kalau salah satunya itu adalah subset dari satunya yang lain gitu ya. Nah, jadi mungkin sebelum kita masuk ke sana ya terima kasih Mas Johan atas jawabannya gitu ya. Kita akan membahas dulu ya yang mungkin dekat dengan kita gitu ya. Di sini ada deep learning gitu ya. Itu aplikasinya banyak sekali. Mungkin kita nggak terasa gitu ya kalau ini semua itu adalah apa namanya hasil dari machine learning gitu ya. Misalkan teman-teman mungkin sekarang eranya apa ya? Eranya eh, apa autonomous vehicle gitu ya, Tesla gitu ya. Nah, itu ya isinya di dalam itu deep learning gitu ya. Ya, mungkin nanti teman-teman akan bahas atau mengetahui tentang apa ya YOLO dan sebagainya macamnya algoritma deep learning. Misalkan lagi di apa namanya ya, di biologi ya. Nah, ada namanya ini ya yang menjadi salah satu peraih Nobel yaitu dari timnya Google gitu ya. Itu menemukan AlphaFold gitu ya. Jadi ini idenya sebenarnya sederhana, tapi dia butuh data yang sangat besar sekali gitu ya. Jadi kita punya sequence ya, sequence protein, misalkan DNA, gitu ya, itu ada sequence-nya. Nah, dan nanti dari sequence itu dia ya timnya gitu ya, itu akan mencoba untuk memvisualisasikan struktur proteinnya, gitu ya. Sehingga apa ya, kalau kita tahu struktur proteinnya, ya kita akan tahu mungkin ya obat yang cocok dengan orang tersebut gitu ya. Jadi kita sebut dengan precise medicine gitu ya. Dan mungkin yang dekat dengan kita ya biasa ya di sosial media ada recommendation system gitu ya. Atau zaman sekarang ya, ini juga ada ChatGPT mungkin ya. Ya ChatGPT gitu ya, kita tanya-tanya ke AI gitu ya, kita dikasih jawaban yang instan gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, semua yang ada di apa namanya di di kehidupan sehari-hari kita seperti yang saya sampaikan tadi gitu ya itu adalah hasil dari algoritma deep learning. Nah, ini yang menjadi jawaban dari Mas Johan tadi gitu ya. Jadi apa itu deep learning ya? Deep learning itu sebenarnya machine learning gitu ya. Ya kalau misalkan kita telaah gitu ya. Ya, ya mungkin teman-teman sudah mengetahui kemarin gitu ya di sebelum UTS gitu ya. Kalau AI ya nanti di dalam AI itu ada machine learning. Nah, nanti di dalam machine learning itu ada namanya deep learning gitu ya. Jadi tidak perlu dibedakan gitu ya.
Kalau misalkan saya sampaikan, deep learning adalah machine learning, ya itu adalah hal yang benar ya. Kira-kira seperti itu. Hanya saja ya apa yang dimaksud dengan deep learning ya, deep learning itu umumnya ya itu neural network gitu ya, seperti yang disampaikan oleh Ian Goodfellow ya di sini gitu ya. Ya, jadi nanti bentuknya layer-layer yang sangat banyak gitu ya, sehingga kita sebut dengan deep ya, di mana algoritma deep learning umumnya menggunakan neural network ya, artificial intelligence ya. Oke, di sini kita akan masuk ke perbedaannya, gitu ya. Yang pertama, gitu ya, kalau misalkan kita menggunakan machine learning ya, teman-teman, gitu ya, ya biasa ya seperti yang kita lakukan di sebelum UTS, gitu ya. Itu kita harus bentuknya datanya apa? Data tabular, gitu ya. Data tabular. Artinya kita harus tahu fiturnya dulu. Fitur satu apa, fitur dua apa, fitur tiga apa. Habis itu setelah kita tahu fitur-fiturnya, apa yang kita lakukan? Kita kasih ke classifier, misalkan logistic regression, misalkan SVM, super vector machine, gitu ya, atau decision tree, random forest, dan seterusnya. Nah, di sana, gitu ya, kita harus melakukan apa? Ya, feature extraction, gitu ya, feature extraction secara mandiri. Ya, berbeda dengan deep learning, gitu ya, ya deep learning, ya, di sini kita akan gunakan neural network ya untuk melakukan apa? Untuk melakukan feature ekstraktornya, gitu ya. Kita tidak perlu menentukan apa yang harus kita ekstrak ya. Kita hanya perlu menentukan input yang kita gunakan itu cocok dengan model yang kita buat, gitu ya. Ya, nanti ya feature ekstraktornya akan dilakukan otomatis oleh si model tersebut ya. Kira-kira seperti itu ilustrasinya. Sehingga kita bisa apa namanya? Melakukan gitu ya classifier ya classification gitu ya dengan cara apa? Dengan cara langsung gitu ya dari input langsung output gitu ya. Kalau yang atas ya kita harus melakukan secara manual gitu ya untuk mengekstrak fiturnya. Nah, dari kedua perbedaan ini kira-kira benefitnya apa? Ada yang tahu? Izin jawab Pak, Ya, monggo Mas Rama silakan. kalau menurut saya karena yang end-to-end learning ini kan Hmm. langsung secara otomatis tanpa harus handcrafted. Jadi yang pertama Hmm. itu mengurangi kebutuhan manual, terus yang Hmm. kedua karena nggak perlu handcrafted lagi, jadinya mengurangi human error, risiko human error. Hmm. Terus Hmm. yang ketiga menurut saya karena udah nggak handcrafted lagi, kalau misalkan seandainya datanya bertambah atau datanya berganti, nggak perlu Hmm. melakukan handcrafted fitur extraction manual Hmm. lagi. Seperti Hmm. itu, Hmm. Pak. Oke, ya terima kasih Mas Rama. Ya kita beri aplaus dulu untuk Mas Rama gitu ya. Oke, ya oke, thank you. Ya jadi ya benar sekali gitu ya jawaban dari Mas Rama. Ya ya khususnya di handcraftednya ya. Jadi kalau misalkan kita harus menentukan ya cara mengekstraknya sendiri itu kemungkinan banyak sekali gitu ya. Contoh saja gitu ya. Kita punya gambar mobil ya kita mau klasifikasi mobil dan motor lah gampangnya ya. Mobil itu empat rodanya empat ya motor rodanya dua. Kalau digambar ya kita hitung rodanya ada dua rodanya gitu ya. Ya kira-kira seperti itu ya. Ya jadi di sini rodanya hanya dua yang terlihat gitu ya. Gimana caranya gitu ya. Sehingga kemungkinannya banyak sekali ya. Sehingga nanti ada fitur yang sebenarnya penting ya itu tidak terekstrak oleh kita. Nah, sehingga dalam hal ini gitu ya, kalau terlalu kompleks ya, maka deep learning akan memiliki keuntungan yang sangat besar gitu ya. Di sini contohnya ya karena kita tidak tahu gitu ya bagaimana cara mengekstraknya, ya udah kita serahkan saja ke deep learning nanti dia akan mengekstrak secara otomatis ya dengan semua yang ada di dalam karakteristik datanya. Ya, kira-kira seperti itu. Oke, ya kita lanjut. Thank you teman-teman gitu ya. Oke, baik. Selanjutnya contoh misalkan gitu ya. Sekarang kita ingin mengklasifikasikan apa namanya antara kucing dan anjing ya. Ya, kalau misalkan kita apa namanya mau lakukan feature extraction sendiri gitu ya, ya itu dilihat dari matanya sama-sama matanya dua gitu ya. Ya, kira-kira ada yang tahu enggak gimana cara membuat programnya untuk mengklasifikasi antara kucing dan anjing? Ada yang tahu? Nggak ada? Ya, ya karena mungkin susah ya, ya susah gitu ya. Ya karena kalau kita buat programnya, ya di sini ya apa yang akan kita buat gitu ya. Kalau misalkan kita dikasihkan gambar, gambar ya nanti isinya itu ya sebuah data struktur gitu ya.
Dan tentunya gitu ya, kalau misalkan kita lakukan secara manual dengan handcrafted tadi gitu ya, itu model ini ya itu adalah isinya rules di dalamnya gitu ya, aturan-aturan yang akan mengeluarkan ya prediksinya gitu ya, itu akan susah sekali untuk kita definisikan. Ya, jadi disinilah kenapa kita butuh belajar ya, model itu untuk belajar secara mandiri. Ya, ini ide umum dari machine learning ya, kira-kira seperti itu. Nah, contoh misalkan kita dikasih gambar ini. Sebagai manusia, kira-kira teman-teman jawab apa? Ini gambar apa? Gambar apa? Jamur, Pak. Oh ya, jamur. Kok bisa? Ya, padahal macam-macam bentuknya. Ada jamur yang bentuknya seperti ini, ada jamur yang bentuknya kayak payung gitu ya, ada jamur yang bentuknya ya kayak terumbu karang gitu ya. Itu macam-macam, tapi manusia sangat mudah gitu ya untuk apa mengatakan itu jamur gitu ya. Coba bayangkan kalau kita melakukan handcrafted gitu ya, feature extraction-nya. Ya, mau seperti apa feature-featurenya? Banyak sekali kemungkinan gitu ya. Nah, demikian juga ini ya. Ini saya ambil dari Karen Zek, gitu ya. Di sini ada beberapa gambar ya, di mana di dalamnya ada gambar sheepdog, gitu ya, dan mop, yaitu pel, ya, pel dan anjing, gitu ya. Nah, mungkin kalau saya kasih ke teman-teman ya, ya sepertinya teman-teman bisa menjawab dengan benar, gitu ya. Contoh misalkan yang ini, gitu ya. Kira-kira ini gambar apa? Anjing apa pel? Anjing, Pak. Iya anjing. Kalau ini? Pel. 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 Pel, Pak. Ya, Pel, kok bisa pel. gitu? Ya, jadi bayi bahkan gitu ya, itu bisa mungkin ya membedakan gambar-gambar ini gitu ya. Ya, kita sebagai manusia itu bisa membedakan gitu ya. Ya, contoh ini ya, lagi gitu ya. Semakin menantang gitu ya. Ya, Chihuahua dan Muffin gitu ya. Ya, mungkin sebagai manusia ya, kita dengan mudah mana yang kue, mana yang anjing gitu ya. Ya, di sini akan sangat mudah untuk kita mungkin gitu ya. Meskipun ya beberapa kali gitu ya. Oh, sepertinya agak mirip gitu ya. Tapi setidaknya kalau kita telaah dengan detail ya, manusia itu bisa membedakan seperti itu. Nah, jadi bisa nggak kalau saya tanya seperti ini? Kira-kira dari gambar-gambar yang tadi, kenapa sih manusia itu dengan mudah itu mengklasifikasikan gambar gitu ya? Ya, kalau misalkan mudah mengklasifikasikan, berarti bisa nggak kita ekstrak tadi ya, mau handcrafted ya, ekstrak pengetahuan manusia sehingga bisa kita buatkan rules-nya gitu ya. Kira-kira ada yang bisa jawab ini nggak? Ya, monggo. Siapa? Ada? Monggo. Mas Rama lagi? Monggo. Atau Mas Johan ya? Sebenarnya Monggo kan Mas Johan. Ya, silakan Mas Johan. sebenarnya kalau misalnya kayak manusia itu kan ini ya Pak, Mm-mm. bisa mengamati apa Mm-mm. bagian-bagian dari citra atau image-nya kayak detail warnanya kayak gimana, bentuknya Mm-mm. kayak apa, Mm-mm. polanya kayak. Nah, terus habis itu misalnya ngeliatin kalau oh ini ngelihat kalau itu wajah atau benda itu Mm. kalau manusia kan bisa mengkategorikan itu tapi Iya. kalau ya harus di apa ya ada dicocokin misalnya warnanya apa ada Mm-mm. hexnya diubah terus kira seperti itu. Mm-mm. Kira-kira dari pengetahuan Mas Johan yang tadi ya, manusia yang mudah tadi gitu ya, bisa nggak kita buat rules-nya? Sehingga itu bisa membedakan katakanlah tadi ya, Marvin dan anjing Chihuahua gitu ya. Bisa nggak? Rules-nya Hmm, seperti apa? sebenarnya kalau dipikir rulesnya kayak ini sih Pak kalau nge ngeklasif gimana ya jadi kayak ada gambar yang bisa dijadiin acuan terus nanti Mm. sekiranya itu mirip sama gambar yang eh, Mm. jadi acuan itu nanti dilabelin jadi misalnya Chihuahua. Oh, oke. Ya, Ya, padahal Chihuahua dan Marvinnya tadi mirip ya kalau kita. mirip. Nah, ya mirip gitu ya. Oke, ya. Nah, itu ya. Terima kasih Mas Johan atas apa jawabannya gitu ya. Ya, benar gitu ya. Ya, kadang ya kita itu bisa menginterpretasikan apa ya, informasi visual gitu dengan sangat mudah ya. Tapi susah untuk dijelaskan. Ya, susah untuk dijelaskan gitu ya. Dan itu ya mungkin secara secara semantik ya. Oh, ini sepertinya gambar jamur gitu ya.
Ya, kita langsung tahu itu jamur gitu ya. Padahal gambarnya blur gitu ya. Terus resolusinya rendah, tapi kita bisa dengan yakin gitu. Mungkin ya kita semua ya yakin 95% ya atau bahkan 98% gitu ya. Ini adalah gambar jamur ya. Tanpa penjelasan gitu ya. Ya, otak kita langsung tes gitu ya. Ya, ini jamur gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, hal-hal seperti inilah yang jadi gap di machine learning gitu ya. Ya, machine learning itu butuh sesuatu yang apa ya, explainable gitu ya, explainable gitu ya. Eh ini ada apa saja di sana, nanti kita masukkan ke model gitu ya. Ya, berbeda dengan deep learning ya, semuanya itu diekstrak secara otomatis sehingga kesannya itu explainability-nya jadi turun ya. Dan ini adalah merupakan sebuah trade-off nantinya gitu ya. Saat kita belajar deep learning, biasanya umumnya deep learning itu ya susah untuk dijelaskan ya karena tadi ya seperti halnya manusia gitu ya. Ya kita bisa apa ya kita bisa memprediksi itu dan jawabannya itu mungkin agak susah gitu ya. Kalau misalkan kita buat rule-nya secara konkret gitu ya. Tapi kalau machine learning ya tadi ya karena kita ekstrak fiturnya satu-satu nanti kita bisa buat hubungannya. Oke, nah idenya seperti itu ya teman-teman. Nah, ya tadi ada gambar mushroom gitu ya, ada gambar jamur ya. Ini juga jamur. Ini juga jamur, ini juga jamur, ini juga jamur gitu ya. Kira-kira seperti itu. Dan manusia dengan mudah gitu ya. Namun komputer itu susah gitu ya untuk membuat mekanisme prediksi jamur gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, ini juga jamur ya. Nah, inilah yang dilihat oleh komputer. Ya, saat kita membuat program ya, yang dilihat itu angka gitu ya. Nah, dari angka ini ya bisa nggak kita membuat apa namanya rules-nya sehingga komputer ini bisa memprediksi tadi gitu ya kira-kira seperti itu. Nah jadi kalau misalkan kita ilustrasikan ya kira-kira apa sih yang dilihat oleh komputer gitu ya. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman di sini punya gambar gitu ya, punya gambar orang gitu ya. Ini biasanya teman-teman di bidang computer vision gitu ya, itu suka sekali dengan gambar ini gitu ya. Ya, salah satunya nanti mungkin gambar Lena gitu ya. Ya, nah di sini gitu ya. Ini gambar yang kita lihat gitu ya. Ya, tapi komputer tuh melihatnya seperti ini. Ini merupakan deretan angka ya. Dari deretan angka ini bisa nggak sih kita bisa buat rulesnya, misalkan deteksi manusia, deteksi meja, deteksi motor, deteksi mobil gitu ya. Nah itu bisa nggak ya membuat rulesnya? Tentunya kalau misalkan ini kita pandang sebagai fitur-fitur gitu ya, fiturnya banyak sekali. Kalau 100 kali 100 saja 10.000 gitu ya. Tentunya ya tadi ini rulesnya akan apa ya gigantik gitu ya. Jadi sangat besar sekali gitu ya. Oke, nah kalau kita ingin membuat programnya gimana, gitu ya? Nah ini tadi ya, mungkin disinggung oleh Mas Johan, gitu ya. Pakai anu Pak, gitu ya, tadi ya. Kita cocokkan dengan gambar gambar kucing yang lain, misalkan kita mau mendeteksi kucing, gitu ya. Kita cocokkan aja, kucing tuh gambarnya seperti apa? Oh, berarti idenya itu adalah apa? Template matching, gitu ya. Jadi kalau kita ada gambar, kita tempelkan aja. Oh ini mirip dengan kucing ya. Ya, ya seperti yang kita ketahui bagaimana cara kita menghitung similarity gitu ya. Tinggal dot product dan seterusnya gitu ya. Kita dapat nilai similarity-nya gitu ya. Katakanlah kita menggunakan template matching mechanism seperti ini gitu ya. Nah, sehingga apa yang terjadi gitu ya? Oke, lolos gitu ya. Kalau apa? Kalau kucingnya bentuknya seperti ini semua gitu ya. Ya, tadi kita kasih konteks ya Marvin dan apa dan Chihuahua gitu ya. Ya, itu macam-macam bentuknya gitu ya. Ya, kalau kucingnya bentuknya kayak gini gitu ya. Template matching yang kita buat tadi ya itu jadi tidak bekerja dengan baik gitu ya. Ya karena apa? Nanti bentuknya seperti ini ya padahal kucingnya ngelipat-ngelipat seperti ini gitu ya. Ya dibandingkan dengan tadi kucing yang berdiri tegak ya kira-kira seperti itu. Nah, sehingga eh, kita akan butuh banyak template gitu ya untuk mendeteksi kucing gitu ya. Nah, ini tidak efisien gitu ya kalau kita mau mengekstrak rules-nya secara mandiri. Sehingga disinilah peran deep learning tadi gitu ya. Ya, deep learning itu sangat membantu kalau teman-teman ya punya data yang tidak struktur ya. Kalau data struktur itu tabel masukkan ke SVM ya selesai gitu ya, tabular data gitu ya. Tapi kalau datanya gambar, teks dan sebagainya macamnya ya isinya angka, angka yang panjang dan besar sekali gitu ya. Nah, sehingga apa yang kita perlukan ya
Fiturnya banyak, kalau kita mau mengekstrak itu akan kesulitan. Ya, jadi solusinya adalah apa? Ya, feature extraction secara otomatis gitu ya. Di sini salah satunya adalah representation learning atau kita sebut juga dengan deep learning gitu ya. Jadi fiturnya itu tidak perlu manual. Fiturnya apa? Ya, fiturnya kita ekstrak secara otomatis yang kita serahkan atau kita delegasikan kemana? Ke model gitu ya. Kira-kira seperti itu teman-teman. Oke, ya, jadi itu idenya ya. Jadi saya di sini mau apa ya, meletakkan ide besar deep learning itu kenapa harus deep learning gitu ya. Kenapa tidak machine learning konvensional aja? Ya, karena tadi ya kompleksitas dari informasi gitu ya yang mungkin tidak bisa kita ekstrak secara manual. Ya, atau kita tidak bisa rancang secara manual ya. Kira-kira seperti itu. Nah, daripada kita membuat apa namanya eh, program ya, program untuk deteksi apa ya, program untuk klasifikasi kucing secara manual ya, kenapa tidak kita suruh ya si modelnya untuk belajar dan membuat programnya sendiri. Program sendiri yang dimaksud adalah apa? Rules-nya sendiri gitu ya. Rules cara mengekstraksinya. Nah, itulah ide besar dari deep learning. Jadi, kita hanya berikan parameter-parameter yang bisa diubah oleh algoritma. Nanti parameter-parameter ini adalah rules-nya. Nanti parameter-parameter ini akan diubah seiring dengan proses belajarnya. Bagaimana proses belajarnya? Ya tentunya seperti yang kita pelajari di sebelum UTS, di metode machine learning pada umumnya, ya kita ada proses learningnya. Berhubung deep learning yaitu mostly umumnya apa menggunakan algoritma neural network gitu ya, maka ya tentunya gitu ya, di sini kita akan kenalkan lagi gitu ya terkait algoritma gradient descent gitu ya. Jadi nanti kita punya input, kita punya prediction ini secara supervised gitu ya, supervised learning gitu ya. Nanti kalau prediksinya tidak sama ya atau berbeda dengan labelsnya actual output yang seharusnya, maka kita bisa hitung loss-nya. Kalau loss-nya tinggi, maka kita perlu adjust parameternya. Dan seterusnya. Nah, sehingga parameter ini yang kita sebut nantinya rules. Gitu ya. Rules atau pengetahuan yang kita bentuk dalam persamaan matematis nantinya. Gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu ide umumnya. Ya, tentunya untuk deep learning ya proses belajarnya akan cukup lama dibandingkan dengan machine learning biasa. Tapi saat ini tentunya nanti akan saya jelaskan lagi gitu ya di pertemuan berikutnya apa gitu ya. Deep learning sekarang itu hype atau booming ya karena apa? Karena salah satunya adalah komputasi kita sekarang cukup murah gitu ya, teknologi komputasi. Jadi ada GPU kita sewa, bisa kita training dia dengan ratusan ribu data itu bisa kita selesaikan mungkin dalam order jam, ya 1 jam atau bahkan kurang dari 1 jam ya, kira-kira seperti itu. Dibandingkan dengan zaman dulu ya, zaman dulu itu orang training neural network gitu ya, itu tidak menarik karena butuh berbulan-bulan baru dapat hasilnya. Iya kalau hasilnya bagus, kalau hasilnya jelek gimana? Ya kira-kira seperti itu. Nah, terus di sini gitu ya, kita review lagi tentang gradient descent. Pada apa namanya? Pada dasarnya gradient descent itu bagaimana kita mencari titik minimumnya. Jadi kalau misalkan ada di daerah sini, maka gradiennya positif, maka arah minimumnya adalah negatif dari gradiennya. Ini saya review lagi dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ya, kalau misalkan ada di sini, maka slope-nya, ya kemiringannya adalah kemiringan negatif, maka arah turunnya gitu ya adalah ke kanan gitu ya. Berlawanan arah dari arah si gradien. Nah, jadi ini adalah local informations ya, kita hitung loss-nya, gradient loss-nya sehingga kita bisa menentukan ya parameter optimal dari loss tersebut ya. Sehingga nanti harapannya kita dapat di sini ya artinya kalau loss-nya kecil target dan label itu akan sedikit berbeda atau bahkan ya sama gitu ya. Kira-kira seperti itu. Oke, iya nanti akan ada assignment ya di Elo ya.
Tugasnya adalah teman-teman nanti mencari kasus-kasus mana aja yang cocok dengan deep learning dan mana aja yang cocok dengan machine learning konvensional. Karena tidak semuanya ya itu kita bisa menggunakan deep learning. Ya hanya kasus-kasus tertentu saja dengan kompleksitas tertentu. Oke, sampai di sini mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Monggo. Ya, satu atau dua pertanyaan, monggo. Silakan Mbak Barbara. Ya, selamat malam Pak. Hmm, Dari materi tadi sebenarnya lebih hmm, ke kepo tentang penerapannya sih Pak. hmm. Bagaimana kita tahu kalau model tuh udah belajar dengan cukup dan nggak perlu retraining lagi. Kan Oh, kita oke. tahu kalau DL dan ML tuh isinya ya cuma training ulang sampai sempurna. Tapi di Hmm, titik mana kita tahu itu udah cukup gitu. Terima kasih oke. Pak. Oke, terima kasih Mbak Barbara atas pertanyaannya. Mungkin kita masuk ke sini dulu ya. Ya, di sini kita tahu gitu ya, ini ada namanya loss ya, Mbak Barbara. Loss itu adalah ukuran, ya, ukuran kedekatan prediksi dengan actual labelnya. Ya, artinya kalau misalkan actual label ya dengan semua data yang banyak tadi ya, dengan prediksinya itu mirip, artinya lossnya akan kecil. Di saat itulah parameter di sini, kalau lossnya kecil, dia tidak akan berubah. Nah, biasanya kita memonitor gitu ya, kalau deep learning itu, lossnya apakah sudah melandai gitu ya, apakah ada perubahan lagi ya atau tidak gitu ya. Kalau misalnya sudah tidak ada perubahan lagi, biasanya kita stop gitu ya, proses trainingnya tadi, mengupdate rulesnya tadi gitu ya. Nah, kenapa itu kok bisa? Saat lossnya kecil, itu kok bisa gitu ya, kok bisa berhenti gitu ya. Nah, sebenarnya idenya itu dari sini, Mbak Barbara, gitu ya. Jadi, gradient descent tuh kalau misalkan kita lihat, gitu ya, ukuran gradiennya, ya ukuran gradiennya. Di sini, kira-kira kalau saya tanya kemiringannya, ya kemiringan titik yang ini dengan sini, kira-kira lebih miring mana? Atas apa yang bawah? Kemiringan. Lebih miring yang atas Pak. Lebih miring yang atas. Artinya saat lossnya tinggi, itu update-nya kencang. Gitu ya. Coba bandingkan di sini. Ya, ke titik optimalnya. Kira-kira lebih landai apa lebih miring? Lebih landai. Lebih landai. Nah, sehingga nanti saat mendekati si titik optimalnya, proses perubahan parameternya itu hanya sedikit. Ya, jadi kalau misalkan lihat ini update-nya itu update-nya sedikit gitu ya. Karena lebih landai tadi gitu ya. Sehingga nanti kalau sudah mendekati titik optimal, ya, jadi kan tujuan kita di bintang ini ya. Ya, itu otomatis biasanya algoritma itu berhenti sendiri. Ya, kira-kira seperti itu, Mbak Barbara. Oke Pak. Apakah menjawab Mbak Barbara? Sudah menjawab Bapak. Terima kasih banyak. Ya, oke, ya. Ada lagi? Oh ya, silakan Mas Brandon. Izin bertanya Pak Cokron. Em, jadi kan tadi menurut bukunya Ian Kurzweil itu definisi dari deep learning itu adalah proses learning di mana eh, kita membuat representasi yang hierarkikal kan Pak. Mhm, Dan ya. itu kan berarti pada umumnya dibentuk dengan lapisan-lapisan yang dalam dari neural network. Nah, Mhm, kalau tadi kita berbicara soal gambar yang ada parameter input sama arsitekturnya, nah, mhm, apakah berarti arsitekturnya itu cuma gabungan dari neural network yang di stack sampai belakang jauh banget, atau mhm, mungkin ada arsitektur yang merupakan modifikasi dari neural network sehingga mhm. modelnya bisa bekerja lebih baik gitu, Pak? Oke, ya, thank you Mas Brandon. Mungkin langsung saya jawab ya. Ya, arsitektur itu pada dasarnya ya umumnya adalah neural network ya, neural network. Ya, tapi ada beberapa penelitian mungkin kita ada namanya preprocessing gitu ya. Mungkin itu di luar arsitektur. Itu pengkondisian inputnya gitu ya. Tapi pada dasarnya umumnya arsitektur di sini adalah neural network dengan berbagai macam skema. Ya, mungkin di machine learning kita hanya kenal apa multi layer perceptron gitu ya. Ya, kira-kira seperti itu. Tapi nanti di deep learning ya, itu ada neural network yang bukan MLP gitu ya. Ada namanya nanti CNN. Nanti ya mungkin di pertemuan berikutnya ya itu kita akan bahas ke sana. Yaitu adalah convolutional neural network gitu ya. Model neural network tapi bukan NLP. Ada lagi nanti yang memproses apa namanya data text, yaitu ada recurrent neural network, ada long short term memory (LSTM), bahkan nanti ya kalau kita masuk ke NLP ya lebih khususnya gitu ya, itu nanti kita akan belajar tentang model transformer gitu ya. Pada dasarnya semuanya neural network dengan
modifikasi yang sedikit berbeda gitu ya. Tapi ide dasarnya adalah tadi ya kita staking perseptron ya. Tapi perseptron itu ada skemanya, cara kita stakingnya. Kira-kira seperti itu, Mas Brandon. Apakah menjawab? Menjawab Pak Cokron, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Ya, jangan lupa untuk assignment-nya nanti teman-teman bisa kerjakan di Elok gitu ya. Ya, hari ini kita belajar tentang deep learning. Ya, semoga bermanfaat. Ya, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sehat selalu semuanya. Terima kasih semuanya.